Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Pak Suprono di channel Pak Suprono Belajar Manajemen. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang bagaimana pelanggan menilai kita pada part yang kedua. Bagi kalian yang belum mengikuti video pembelajaran pada part pertama, bisa menyaksikan melalui link tautan yang ada pada kolom deskripsi. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Baiklah, kita lanjutkan pada part yang kedua ini dengan mulai tentang standar menerima atau mengakhiri telepon. Di dalam pelayanan prima kita harus memperhatikan bagaimana ketika kita itu menerima telepon dari pelanggan atau dari siapapun. Maka standar yang harus diberikan adalah wajib mengucapkan salam. Paling tidak adalah selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Kalau perusahaan kita adalah berbasis agama, maka di sini salam adalah mengacu kepada agama yang dianut oleh perusahaan tersebut. Maka kalau Islam, maka salah satunya adalah dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah kita mengucapkan salam, wajib menyebutkan unit kerja. Jadi di sini menyebutkan unit kerjanya di bagian mana. Sehingga apabila nanti pelanggan merasa salah telepon, salah sasaran di dalam menelepon, dia akan segera minta maaf atau bisa diminta dioper di bagian yang diinginkan. Lalu jangan lupa yang ketiga adalah menyebutkan nama. Siapa nama yang menerima telepon tersebut. Sehingga memudahkan atau memperlancar di dalam berkomunikasi. Lalu yang keempat adalah kita sebagai petugas pelayanan harus menawarkan bantuan dengan mengucapkan, ada yang bisa saya bantu? Ini adalah suatu kalimat yang menawarkan agar kita itu bisa dengan mudah membantu apa yang menjadi keinginan dari pelanggan. Kemudian yang berikutnya adalah menjawab dengan ucapan baik saat berada dalam pembicaraan. Jadi kata baik ini adalah untuk merespon apa yang disampaikan oleh pelanggan sehingga pelanggan itu merasa selama dia itu berbicara itu diperhatikan oleh si pemberi pelayanan. Kemudian yang berikutnya adalah menawarkan bantuan kembali sebelum mengakhiri telepon dengan mengucapkan ada lagi yang bisa saya bantu. Nah, jadi ini adalah kalimat yang pertama adalah kita itu menyampaikan yang pertama kali yang dia butuhkan itu apa. Kemudian yang di sini setelah dia itu meminta bantuan yang pertama ini ada lagi tidak. Kan gitu. Siapa tahu seseorang itu menelepon, dia itu memiliki banyak kebutuhan atas unit kerja kita. Maka di sini ketika yang pertama ini sudah dijawab oleh pelanggan kita, maka kita lanjutkan dengan pertanyaan yang sama untuk memungkinkan si pelanggan itu meminta tolong kepada kita melayani kebutuhan yang kedua. Setelah semuanya ini adalah disampaikan, maka kita jangan lupa mengucapkan terima kasih dan ditutup dengan salam penutup. Di mana salam penutup ini tidak jauh berbeda dengan salam pembuka, bisa dengan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Atau kalau perusahaan kita berbasis agama, maka dengan salam dari masing-masing agama. Contohnya kalau Islam, maka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian standar pemberian salam. Nah, di sini standar ini kita lakukan ketika kita bertemu langsung dengan pelanggan. Maka ketika kita
bertemu langsung dengan pelanggan, apabila kita posisinya duduk, maka posisi kita harus berdiri dengan kontak mata untuk menyambut pelanggan kita. Nah, di sini biasanya ada dilanjutkan dengan banyak cara. Salah satunya di sini bisa meletakkan telapak tangan kanan di bahu kiri di sini begini. Ada juga yang begini. Nah, ini adalah sama saja ya. Jadi ini adalah khas dari masing-masing perusahaan. Ada juga yang dengan membungkukkan ya. Ada yang dengan begini. Nah, ini adalah suatu posisi tangan ketika kita itu menyambut pelanggan kita. Ya. Jadi ada yang diletakkan di bahu, kemudian ada yang begini, nah, kemudian ada lagi yang begini. Ini adalah posisi-posisi tangan yang digunakan ketika kita bertemu sama pelanggan, digunakan untuk menyambut kedatangan dari pelanggan. Nah, kita jangan lupa tidak hanya masalah tangan, jangan lupa ketika kita melakukan gerak-gerak tangan ini kita ikuti juga dengan senyum dan menganggukkan. Sembari kemudian kita lanjutkan dengan yang berikutnya adalah mengucapkan salam pembuka. Nih, mengucapkan salam pembuka, baik itu selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan malam, atau dengan salam menurut keagamaan. Dan seperti halnya tadi di telepon, kita juga menawarkan dengan kalimat, ada yang bisa saya bantu, ini adalah suatu kalimat standar yang dipakai di dalam pelayanan. Nah, apabila nanti sudah di dalam memberikan pelayanan, ya pelayanannya nanti bentuknya seperti apa, kita jangan duduk terlebih dahulu, tetapi kita lihat apa yang pelanggan kita inginkan. Kalau misalkan harus duduk di meja, maka kita persilahkan pelanggan kita untuk duduk dan kita layani secara duduk. Tetapi apabila pelanggan menginginkan misalkan menunjukkan suatu arah dan sebagainya, maka kita tidak duduk, langsung mengarahkan pelanggan kita ke arah mana yang dia inginkan. Apabila sudah selesai, jangan lupa mengucapkan terima kasih dan salam penutup. Ada suatu skenario yaitu 10-5-1 yang bisa dipakai. Di sini 10 itu maksudnya adalah 10 langkah. Apabila di dalam 10 langkah kita mendapati pelanggan, maka jangan lupa kita kontak mata sama pelanggan, tersenyum, dan memberi salam. Ini suatu hal yang simpel, tetapi ini memberikan nuansa tersendiri. Nuansa tersendiri bagi pelanggan tersebut. Untuk jarak yang lebih dekat, yaitu jarak 5 langkah, ini langsung bisa kita memberikan salam kepada pelanggan, yaitu selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan sebagainya. Jarak yang lebih dekat lagi, yaitu 1 langkah. Maka kalau jaraknya kita berhadapan langsung dengan pelanggan, maka kita bisa melanjutkan dengan menawarkan bantuan. Jangan lupa, yaitu dengan menyebutkan nama kita sebagai pemberi pelayanan yang akan membantu pelanggan kita. Nah, apabila kita harus menerima suatu berkas dari pelanggan kita, maka kita jangan lupa ketika menerima berkas itu posisi kita itu harus simetris dengan pelanggan kita. Kemudian kita harus posisi berdiri. Ya. Jangan sampai menerima dengan posisi duduk, kita posisinya berdiri, lalu simetris dengan pelanggan kita, dan jangan lupa kita lempar senyuman kepada pelanggan, dan
Yang terakhir adalah menerima berkas tersebut dengan kedua tangan kita. Ini akan memberikan suatu kesan tersendiri bagi pelanggan kita terhadap pelayanan yang diberikan oleh perusahaan kita. Nah, lalu tadi misalkan kita harus menunjukkan arah suatu tempat yang dibutuhkan oleh pelanggan kita. Karena pelanggan kita itu pertama kali datang ke instansi kita, belum tahu tempat, lokasi, dan sebagainya, maka dia pasti secara otomatis akan bertanya kepada petugas yang dijumpainya. Maka ketika kita akan menunjukkan suatu arah kepada suatu pelanggan, yang pertama adalah tunjukkan arah itu dengan posisi berdiri dan tangan kanan terbuka dengan telapak tangan yang rapat. Nah, ini seperti di sini. Ini ya. Jadi posisinya begini. Nah, jadi kita tunjukkan posisinya itu di mana. Nah, di sini ini kita juga harus memperhatikan budaya-budaya yang berkembang di masyarakat. Maka perusahaan ini bisa fleksibel di dalam memberikan suatu arahan. Ya. Jadi yang pertama bisa dengan telapak tangan terbuka seperti ini, tapi jangan begini ya, jangan begini. Ya. Kalau seperti ini itu tidak sopan. Menggunakan jari telunjuk ini tidak sopan. Nah, ada suatu daerah yang menggunakan jari ibu jari. Nah, menggunakan ibu jari ini lebih sopan daripada dengan jari telunjuk. Dan jangan lupa ketika kita menunjukkan suatu arah, jangan lupa juga dengan senyuman. Nah, kadangkala ketika kita itu memberikan pelayanan, kadangkala mulus, kadangkala tidak mulus. Nah, oleh karena itu kita harus bisa mencegah timbulnya suatu masalah. Nah, maka ketika suatu saat itu timbul suatu masalah yang harus kita perhatikan, yang pertama adalah jangan sampai menyalahkan, menuduh, atau mempermalukan. Jadi di sini berupaya ketika ada suatu masalah di sini berkaitan dengan pelanggan, itu kita jangan lalu, oh ini salahnya si A, ini salahnya si B, jangan. Tapi kita itu sebagai pemberi pelayanan, kita berusaha bertanggung jawab dan kita berusaha memberikan solusi atas komplain permasalahan yang dilakukan oleh pelanggan kita. Tapi di sini harus diingat, kita jangan sampai sok tahu kalau ini memang bukan bagian kita. Kita berusaha memfasilitasi, jangan sampai ini memang salah teman kita, tetapi jangan sampai di depan pelanggan mengatakan ini salah dia. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan pelanggan akan berubah. Jangan membuat pelanggan menerima begitu saja. Jadi kadangkala kebutuhan pelanggan ini itu ketika membutuhkan pelayanan kepada kita tiba-tiba berubah. Nah, ketika kita memberikan suatu perubahan atas yang diinginkan oleh pelanggan, ini jangan membuat pelanggan itu menerima begitu saja. Wah, si A, pelanggan A ingin melakukan PQR gitu ya. Lalu kita berikan PQR. Nah, di sini kita dalam memberikan PQR ini kita sambil ikuti dengan kata-kata atau kalimat bagaimana Pak tentang PQR ini, apakah sudah cocok atau belum. Nah, ini kalimat seperti ini adalah menunjukkan bahwa kita menganggap pelanggan itu tidak menerima begitu saja. Jadi kita itu berempati kepada pelanggan seolah-olah pelanggan ini belum puas atas apa yang kita berikan. Kemudian berinisiatif untuk menanyakan atau menginformasikan produk atau pelayanan kita kepada pelanggan. Jadi setelah kita itu atau sebelum kita itu memberikan pelayanan kepada pelanggan, kita juga menceritakan produk-produk kita kepada pelanggan atas
pelayanan-pelayanan yang nanti bisa kita sediakan kepada pelanggan. Kemudian, supaya tidak terjadi komplain, maka kita harus fleksibel. Tidak kaku di dalam memberikan pelayanan. Sehingga pelanggan itu enjoy atas pelayanan yang kita berikan. Lalu yang terakhir adalah kita jangan menutup diri untuk suatu kritik. Nah, ketika sudah ada kritik, maka kita harus segera tindak lanjuti. Kapan? Yaitu setelah pemberian pelayanan. Sehingga pelanggan itu menjadi puas. Dan tidak membicarakan atau word of mouth negatif kepada pelanggan lain. Oleh karena itu perlu adanya komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Di mana di sini kata-kata harus dipakai kata-kata yang menyamankan. Seperti terima kasih, bagus sekali, tetaplah dipertahankan. Saya secara pribadi akan melihatnya, saya sungguh dapat memahami kesulitan Anda. Akan saya coba mencari alternatifnya. Ini adalah kata-kata yang menyamankan. Kemudian kita bisa juga menggunakan non-verbal positif seperti tersenyum, menganggukkan kepala, bertepuk tangan, mengacungkan jempol, berjabat tangan, dan sebagainya. Kita harus menghindari kata-kata yang menggusarkan. Seperti Anda sebaiknya tahu, kamu semua itu sama saja. Selalu saja orang-orang seperti kamu. Tidak tahukah Anda kalau saya sedang sibuk? Ini adalah kalimat-kalimat yang tidak penting. Dan ini bisa menurunkan citra perusahaan. Orang-orang seperti Anda lah yang membuat pekerjaan jadi sulit. Nah, ini kita itu melayani pelanggan. Jadi kesulitan apapun harus kita lakukan. Lalu kondisi nonverbal yang negatif, cemberut, menggelengkan kepala, mengepalkan tangan, ini malah lebih dramatis lagi. Kemudian mengacungkan jempol terbalik. Jempol terbalik begini ya. Nah, berkaca pinggang. Ini adalah suatu gerak nonverbal yang negatif. Kalau diteruskan, maka di sini menjadi word of mouth negatif. Nah, ternyata dampak cara penyampaian yang kita lakukan di sini, ya ini, intonasi dan nonverbal ini merupakan sesuatu hal ya, yang cukup besar dampaknya. Nih, jadi kita simpel cemberut saja ini efeknya luar biasa. Berbeda dengan kata-kata. Kata-kata di sini cukup kecil sekali. Ya. Intonasi ini di dalam kita berbicara ini suatu hal yang bermasalah kalau kita salah di dalam penyampaian. Maka kita tone ini bisa kita kendalikan dengan hati. Hati kita harus bisa kita atur, jangan sampai kita ketika emosi di rumah, maka ketika di tempat pelayanan kita harus tetap tersenyum, bisa mengendalikan diri. Nah, apabila nanti terpaksa ada masalah, ini alurnya, maka jika ada transaksi yang bermasalah, kita lihat, ya, adakah di sini toleransi ataukah ada komplain. Nah, kita harapkan itu ada komplain. Ini kita harapkan ada komplain. Kalau toleran ini kita harus cari tahu. Kenapa harus cari tahu? Jangan-jangan dia itu cuma memendam, kemudian di luar dia itu menyampaikan hal-hal negatif. Ini adalah bermasalah bagi kita. Maka kita di sini harus bergerilya. Nah, yang diharapkan ada komplain. Dengan ada komplain itu berarti ada ketidakpuasan dari pelanggan yang kita ketahui. Maka kita akan berusaha untuk memulihkannya. Memulihkannya sampai betul-betul pelanggan kita itu bisa tersenyum. Nah, maka ini harus kembali lagi ketika memulihkan ini harus kita harus betul-betul bisa menggali
pelanggan kita itu betul-betul sampai deal, sampai clear. Jangan sampai nanti dia itu masih punya tersinggung. Nah, ini juga problem. Maka kalau pelanggan ini bisa tersenyum, maka dia akan menjadi pelanggan yang loyalis. Perbedaannya adalah kalau di sini nanti bisa berpotensi ya, yang kita harus bergerilya ini kita mencegah terjadinya word of mouth negatif. Kalau loyalis di sini akan menghasilkan word of mouth positif. Word of mouth positif akan menyebabkan munculnya pembelian ulang dan juga bisa merekomendasikan kepada orang lain untuk menggunakan layanan kita. Nah, teknik di dalam menangani komplain. Maka ketika ada komplain yang terjadi, kita harus mengumpulkan fakta-fakta. Fakta-fakta yang ada di lapangan, fakta-fakta yang terjadi dari berbagai pihak. Baik itu dari pihak konsumen maupun dari pihak pelayanan yang memberikan. Jadi kalau ada karyawan kita yang memberikan pelayanan, kita juga bertanya dan termasuk teman-teman sekitar pelayanan yang dikomplain tadi. Kemudian berusaha diklarifikasi. Diklarifikasi kebenarannya di sini biasanya dengan mempertemukan kedua belah pihak yang bermasalah. Nah, supaya klarifikasi ini nanti bisa bagus, maka perlu adanya saksi-saksi. Kemudian dijelaskan duduk permasalahannya secara jelas dan kita berikan suatu jawaban yang menyenangkan sehingga nantinya bisa disepakati oleh kedua belah pihak. Yang kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk aksi. Inilah cara menangani komplain supaya tidak terjadi word of mouth negatif. Ketika kita itu menangani komplain ini, kita ketika tadi melakukan klarifikasi, kita harus mendengarkan dengan hati-hati. Jangan sampai terbawa emosi. Ya. Anggap diri Anda itu adalah orang lain tersebut. Jadi ketika kita mendengarkan komplain dari pelanggan kita, posisikan kita itu bukan sebagai karyawan, posisikan kita bukan sebagai manajemen suatu perusahaan, tapi posisikan kita itu sebagai pelanggan juga. Tunjukkan Anda memahami perasaan mereka, sehingga mereka itu bisa mengungkapkan keluhan-keluhan yang mereka alami selama memperoleh pelayanan dari perusahaan kita. Kemudian dengarkan apa yang orang lain katakan dan perhatikan perubahan nada suara mereka. Jadi di sini hubungannya dengan saksi-saksi yang ada di sekitar mereka. Nah, kita lihat termasuk nadanya. Nadanya itu gimana? Nadanya marah atau bagaimana? Ini perlu diperhatikan. Nah, setelah itu di dalam pelayanan supaya bagus maka kita harus membudayakan 5 hal yang harus kita lakukan setiap hari. Kita niatkan dalam diri kita kalau bisa minimal 1 pekerjaan setiap hari itu tuntas. Jangan sampai menunda. Minimal 2 kebaikan setiap harinya. Senyum, salam, dan sapa. Ini yang harus selalu dilakukan. Hadir minimal 4 menit. Nah, jadi minimal 4 menit. Kalau bagus lebih ya. Karena kita perlu mempersiapkan yang harus kita gunakan untuk melayani pelanggan. Kemudian di dalam melayani kita kondisinya harus ringkas, rapih, bersih, rawat, dan rajin. Jadi jangan sampai tempat kita itu berantakan, berjajaran, tidak terawat, dan kita itu tidak bisa konsisten di dalam memberikan pelayanan. Sekian dulu pertemuan bagaimana pelanggan menilai kita pada part yang kedua. Bagi yang belum menyaksikan pada part yang pertama, silahkan Anda klik link pada kolom deskripsi. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.